Tegar ngerokok, astagfirullahaladzim. Tegar? Ya ampun, umur berapa kamu Tegar? Hi everyone, welcome back to my channel and this is Okay everyone, thank you so much for clicking this video to start by Toatas and today I'm not alone, I have Hai I'm Tika. Hai Tika, gimana kabar? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming Mr. Aziz and Miss Tika. Nah hari ini ada sesuatu yang jarang banget kita omongkan, tapi akan kita omongkan di video kita kali ini, yaitu tentang kebiasaan laki-laki, Tika. Apa Biasa ini? laki-laki menggoda perempuan. Kamu suka menggoda perempuan? Kebiasaan laki-laki adalah PHP-in perempuan. Pemberi harapan palsu. Gila. Dalam banget kayaknya ya. Sering banget nih jadi Atau sedang diberi harapan palsu. Jangan dong ya. Nanti Abang Sian tanya lagi siapa yang dari Ceras. Abang Shan. Ada ya. Siapa yang dari Ceras sekarang, siapa yang memberi Tika harapan palsu? Iya betul. Abang Shan. Ada Bang Shan ya. Halo Abang. Nah Mistika, ngomong tentang kebiasaan laki-laki nih Mistika, yang kali ini adalah kebiasaannya merokok. Aduh Mistika, oke, kalau dengar kata laki-laki merokok apa yang ada di benak Mistika? Mister, laki merokok, dirinya aja gak disayang, gimana nyayangin aku ya kan? Betul banget Mistika, dia gak sayangin dirinya sendiri Mistika. Bagaimana bisa menyayangi Mistika yang cantik seperti ini Mistika? Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mister Aziz gimana nih pandangan kamu tentang orang yang merokok? Bau. Ada nggak keluarga kamu yang merokok? Oh, dulu ayah. Dulu ayah. Dulu ayah aku juga. Udah lama banget tapi udah lama banget. My dad. Oke. Aduh. Tapi ayah udah enggak. Alhamdulillah udah enggak gitu. Kayaknya nggak mau deket-deket gitu kalau orang ngerokok tuh. Bau ya. I don't like the smell. The smell of the tobacco or the nicotine. Apapun, jadi bau tubuhnya itu entah kenapa jadi juga mengeluarkan bau yang kurang nikmat gitu. Karena rokok asap dia tuh masih menempel di baju, di seluruh tubuhnya dia tuh nempel. Nikotin itu ya. Iya. Oke, teman-teman gimana, masih ada yang rokok enggak? Aduh, Jangan. Udah ya. Jujur ya Mister ya, aku tuh istilahnya yang namanya rokok itu ngerasa tuh kayak pengalaman pahit banget, karena yang namanya istilahnya kakekku tuh perokok. Parah dan endingnya ada masalah di paru-paru. Dan ayah aku itu juga perokok. Ayah aku tuh perokok, jadi sempat berhenti. Kemudian ketika mama meninggal, mulai lagi merokoknya, dan endingnya ya kejadian itu, dan itu juga akibat dari rokok. Dan pada saat di rumah sakit pun setiap dokter itu pasti akan selalu bertanya ketika dia mau mendiagnosis, apakah bapak merokok? Nah seperti itu. Jadi rokok itu istilahnya kayak itu sumber penyakit, itu bisa menyebarkan penyakit ke organ-organ tubuh kita yang lainnya endingnya. Seperti itu sih. To be honest ya, sama teman-teman juga, sama viewers juga. Aku pernah rokok, and then I found out that my breath itu getting heavier. Kemudian kenapa? Karena aku juga kan, kita sekolah itu tangganya ada 3 ya, sampai 3 lantai. Ya Allah, baru lantai pertama tuh langsung cepet sangat lelah, cepet sangat capek gitu, napas seperti semacam pendek gitu. Jadi aku nggak bisa kerja dengan bagus. Kemudian aku sering-sering cepat-cepat sakit. Kemudian stres dikit rokok itu I feel like, oh ini kalau begini terus aku nggak produktif gitu, malah rokok itu kayak menghambat aku untuk maju seperti itu. And then I decide udah deh gitu, daripada lebih banyak negatifnya daripada manfaatnya juga nggak ada, cuman menghilangkan stres sejenak, tapi stresnya tetap ada gitu, masalah tetap ada, nggak dihilangkan dengan rokok gitu. I found it that way eventually. Nah ternyata guys, ngomong-ngomong tentang rokok, di Malaysia kan kita sudah tahu tuh, orang sudah nggak boleh rokok di tempat umum. Even di kedai-kedai mereka ada siapkan tempat di depan itu untuk para merokok. You know what? Ada satu artis Indonesia, Mitra Aji dan Mistika. Artis Indonesia yang pernah kena saman di Malaysia, bahkan mungkin pernah dimasukin
pernah masuk penjara sebentar, ditahan sebentar, ataupun kena saman sebentar gara-gara dia merokok di tempat umum. Nggak nonton channel Box Hasta sih. Benar, ketika kamu nonton channel Box Hasta, semua informasi tentang Malaysia kamu pasti tahu dan kamu pasti bisa ambil strategi dan sikap seperti itu. Nah, dia adalah Tegar. Tahu orang Tegar? Tegar ngerokok, astagfirullahaladzim. Tegar, ya ampun, umur berapa kamu Tegar? Ya kan dia Tegar, kan, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu kan? Dulu ditendang, sekarang disayang. Emang umurnya berapa kok ngerokok? Setahu kita kan Tegar kan memang kayak gitu kan, dari originally kan memang dia anak jalanan kan. Pengamen. Terus dia ngerokok dari sana ya. Nah, karena itu seperti dari ngerokok seperti itu dari situ. Nah, the thing is dia tuh pernah ke Malaysia, entah diundang atau apa, dan dia ngerokok di tempat makan atau tempat umum. Aduh. Polisi Malaysia dateng dong. Ini tuh Tegar nyanyi Ojo dibanding ke itu Bukan. Beda lagi. Tapi memang sama-sama usia dini kan, usia anak-anak yang seharusnya mungkin udah nggak boleh ngerokok. Oke, ini adalah salah satu bentuk, kita ada video kali ini, tapi kita menemukan ini rekomendasi dari teman-teman semua, dan aku cek di berbagai media sosial dan media elektronik Malaysia dan Indonesia tuh ada memang seperti ini. Tegar, artis pertama Indonesia kena saman merokok di Malaysia. Coba bisa aja baca pertama dengan gaya seorang news anchor. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tegar, artis pertama Indonesia kena saman merokok di Malaysia. Tegar, artis pertama Indonesia kena saman merokok di Malaysia. Siapa masih ingat dengan penyanyi kanak-kanak Tegar? Sekarang dia bukan penyanyi kanak-kanak dah jadi anak teruna budaknya. Sekarang dah masuk kategori penyanyi remaja. Katanya baru-baru ini datang ke Malaysia nak buat persembahan atas jemputan di Pendang Kedah sana. Itu dia. Orang Kedah dapatlah tengok penyanyi luar negara secara live kan. Oh, padahal dia diundang. Dia jadi tamu. Iya, diundang. Dia jadi tamu. Jadi tamu negara Malaysia bernyanyi di Kedah. Seharusnya kan tamu tuh dilayani, di apa, tapi memang di Malaysia tuh strict banget ya aturannya. No matter who you are. You selebriti ke, you tamu ke, you diundang ke negara kami buat nyanyi ke, buat apa? Once you do mistakes, you kena saman. Malaysia dan Indonesia berbeda untuk peraturan ini. Peraturannya sama, penegakannya. Penegakannya ya. Sama, penegakannya berbeda. Dendanya bener-bener denda. Kalau kita kan tulisan aja. Iya. Nggak pernah aku denger ya ada orang didenda ataupun dimasukkan. Bahkan banyak yang begini, jangan, nanti kamu jangan ngerokok di Malaysia, nanti kamu akan didenda gini-gini. Dalam hati saya, lah kan kalau ngerokok di Indonesia juga harusnya didenda. Kenapa jadi sesuatu yang sangat surprising? Ya memang karena penegakannya berbeda gitu ya. Oke, Mistika, coba kita lanjutkan dengan cara news anchor-nya Mistika. Tadi terbaca berita terkini di portal berita My Metro. Katanya si budak Tegar dah kena compound atas kesalahan merokok di kawasan larangan. Rakyat Malaysia semua dah sedia maklum, dah dikuat kuasa larangan merokok di seluruh premis makanan. Kafe tuh dikira premis makanan juga lah kan? Kalau dulu boleh, sekarang nggak boleh lagi ya Pak. Kamu nggak baca isu-isu semasa negara jiran ya Pak? Nah, itu. Wah, makanya nonton sastra. Oke, bagaimana lanjut ya? Penyanyi remaja dari Indonesia, Tegar Septiani yang populer menerusi lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang menjadi artis luar negara pertama yang didenda karena merokok di kawasan tidak dibenarkan. Pengurusnya di Malaysia, Ayub Abdul Majid berkata Tegar 17 tahun ditahan oleh anggota penguat kuasa Kementerian Kesehatan ketika sedang merokok berhampiran sebuah kafe di lapangan terbang antarbangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang pada Rabu lalu. Oh my god. Dan the thing is, menjadi artis luar negara pertama yang didenda karena merokok di kawasan tidak dibenarkan. Itu kira-kira kenapa ya dan bisa sampai melakukan ini di tempat yang terlarang? Apakah dia tidak tahu? Tidak baca isu atau tidak
kebiasaan itu dibawa atau seperti apa? Kebiasaan menurut kamu? dibawa sih kalau menurut aku sih ya Mister ya. Jadi terbiasa mungkin habis makan ngerokok Iya. dulu. Rasa kecut-kecut masa-masa Iya, gitu kan. dirasa kayak misalnya mungkin Iya, kan orang-orang kayak gitu. tempatnya aman untuk merokok. Nggak ada ya polis Nggak ada polis gitu. Dan ternyata kejadian Kok bisa ya? Pas dia ngerokok itu Ya bisa dong. berarti kan pekerjaannya pengawasan bekerja. Nah, itu dia. Mereka benar-benar bekerja menegakkan aturan yang mereka buat sendiri. Nggak mereka buat aturan tapi mereka nggak menegakkan gitu loh. Benar banget Mister. Jadi ya itu karena peraturannya sangat ditegakkan dan memang petugasnya menjalankan kewajibannya. Kalau kita ya, maaf nih Mister, pengalaman pribadi kayak misalnya kalau makan di resto walaupun misalnya tidak ada larangan tulisan No smoking. Iya, tapi tetap kadang-kadang masih ada yang merokok dan Betul. kita aja tuh kayak misalnya mau negornya Iya. susah. Ya nggak sih? Kita juga merasa takut gitu. Ntar Yes. dia lebih galak daripada kita ya kan. Bener, di kendaraan umum asasi ya, di manusia, angkot kan. masih ada yang rokok ya kayak gitu, kayak kesadaran masyarakatnya masih kurang. Dan yang terakhir, tahu nggak sih yang viral di Indonesia kemarin? Apa? Di pesawat Iya. nge-vape guys. Iya. Dia di pesawat Oh my god. nge-vape dan itu kena dendanya mahal banget ya. Allahu Akbar. Yes. I thought that orang yang naik pesawat tuh mereka yang sudah Well educated. orang berduit Privilege ya. gitu kan, tapi dia mau vape gitu, dia memang sembunyi-sembunyi kan Iya. vape-nya, tapi orang nangkap dengan recording. Dikira dia. vape nggak ada asapnya kali ya. Iya gitu, dikirain vape itu nggak berbahaya untuk orang lain. Padahal itu kan udah ada peraturannya, mau vaping, mau rokok, mau apapun, Ya, rokok elektronik gitu kan, atau tetap rokok tak boleh. konvensional. Seperti Masih itu. kurang kesadaran kita sih. Iya, Sedih. kurang kesadaran daripada orang, kurang juga penegakan hukumnya. Mereka semacam hanya membuat hukum, tapi mereka sendiri juga kadang-kadang mereka yang membuat hukum yang merokok juga. Tapi saya nggak buat bisa. mereka yang merokok, tapi apakah merokok itu boleh di tempat itu atau tidak, itu kan masalahnya gitu. Kita kan tahu ya di mana bumi dipijak, di Situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung gitu loh. Awareness sebagai masyarakat dunia itu kurang sekali, karena ketika kita tahu kita datang ke sebuah negara lain gitu ya, kita juga harus menghargai apa yang berlaku di tanah Iya, tersebut, betul. apa yang berlaku di negara tersebut gitu loh. Exactly. Kalau misalkan memang kita sering merokok di sembarang tempat gitu ya, just because it's tidak ramai orang gitu, bukan berarti kita bisa merokok gitu. Jadi tempat merokok itu kan biasanya di Indonesia gitu, di Jakarta gitu ya, walaupun dilarang tapi nggak ada orang tetap merokok gitu. Nah, yang seperti itu kan memang tidak diperkenankan, tapi karena penegakan hukumnya juga tidak terlalu ketat mengenai rokok ini, jadinya ya Iya. terlihat lazim gitu untuk ditemukan. Nah, hal-hal seperti ini dibawalah Ke negara orang. gitu. Nah, Dan sebenarnya it's not about apa ya, di negara orang tidak boleh merokok jadi aku tidak boleh, enggak tentang itu, tapi lebih kepada kesadaran diri bahwa kita diundang sebagai tamu. Cara menghargai tamu salah satunya adalah dengan mengikuti aturan yang diberlakukan di sana. Nah, dengan usia yang sangat muda gitu ya, rasanya tanggung jawab dan kesadaran diri masihlah kurang gitu ya. Saya juga sebagai rakyat Indonesia memohon maaf atas peristiwa ini, jadinya malu banget sih jujur ya. Dari semua artis luar negara yang pernah ke Malaysia ini dia adalah artis luar negara pertama yang kena saman seperti itu. Wow. Kenapa sih nggak bisa ditahan dulu di toilet gitu ya? Di toilet juga ketahuan boleh. dong. Maksudnya di toilet hotelnya dia gitu. Oh, Jadi iya. dirinya Jangan sendiri yang akan menghisap asap rokoknya. Tapi enggak, Dia kalau hotel yang juga nggak non-smoking boleh, bisa. ada Kalau yang non-smoking, kan ada exhaust itu kan, iya. boleh. Kalau yang Nah, jadi maksud saya non-smoking tidur sendiri di kamar hotel sendiri ya silakanlah Iya. merokok di situ ya, silakan bunuh dirimu sendiri gitu Tapi ya. aku penasaran nih, di subscriber kita ada yang pernah kena saman gara-gara ngerokok nggak? Ada nggak Iya. ya, Mister? Atau saman karena hal lain lah gitu di Malaysia. Makanya kita ke Malaysia tuh kita bertiga ini selalu saling mengingatkan gitu untuk selalu ya, Iya dong. guys jaga omongan, Benar. kerja perilaku. Kadang-kadang apalagi Mistika yang perempuan ini kita juga mengingatkan Mistika pakai yang proper. Mistika juga ingatkan saya dan Iya. Mr. Ajis
guys pakai yang proper, jangan pakai celana pendek, Yes. karena di Malaysia laki-laki pun tak boleh pakai celana pendek kalau jalan-jalan kemana-mana seperti itu. Iya. Gitu, jadi begitulah cara kita menghormati negara orang, dan begitu juga sebenarnya cara kita menghargai diri kita sendiri juga gitu. Ketika kita tidak mengaplikasikan itu, maka ketika kesamaan dan terbukti kan kita tidak menghargai diri kita sendiri at the end of the day seperti itu. Nah, Jadi di mana bumi dipijak, Di di situ situ langit langit dijunjung. dijunjung. Yes. Gitu. Iya. Jadi dong. jangan cuma berbangga pada slogan saja. Ini kan dari Indonesia, slogan ini dari Melayu gitu ya. Terapkanlah di kehidupan sehari-hari. Gitu tuh orang tuh banyak itu yang kan slogan negara kita, gua. itu kan gua, tapi bagaimana kita menghidupinya, Iya. menghayatinya, menerapkannya, sehingga ketika kita ada di luar negara kita, orang jadi tahu, oh, orang Indonesia benar-benar menghayati dan menghidupi slogan Atau dan peribahasa dari Iya. negaranya. Gitu. Jadi bukan cuma diingat dan disampaikan saja gitu loh. betul sekali, dan salut kepada penguat kuasa. It's my first time to use this, penguat kuasa, penguat kuasa. Penguat kuasa. Orang yang Penegak. Iya, penegak hukum. penegak hukum Oke. yang berwenang. Ya, yang berwenang. Otoritas. Iya, Otoritas. penguat kuasa di Malaysia tak memandang bulu ketika memang benar-benar mengaplikasikan ini, orang tamu negara mereka pun mereka tetap mengaplikasikan dan mengenakan saman. Samannya waktu itu berapa ringgit guys? Sekitar 300 ringgit. sejuta. Ya, 1,2 lah. 1,3 juta ya untuk sekarang ya. Ya, duit dia buat nyanyi habis bayar. Berapa sih? 1 juta Kan ya? 1 juta. satu ringgit berapa? 4.000. Sekarang 3.600, 800 Ya kita taruh lah. 4.000 dikali. Oh, ya Sejuta. 1,2. 3 juta masih? 1,2 dong. 1,2, 1,4. Oh iya, 1,4 ya. Lumayan kan? Jadi gini loh, maksudnya it's not about the amount of the money, tapi bagaimana lebih kepada penegakan hukum itu konsisten atau enggak gitu loh, Itu yang istiqomah paling atau penting enggak. sih. Enggak usah dibesar-besarkan nilainya, tapi ternyata penegakan hukumnya juga tebang pilih gitu Yes. loh. Enggak serta-merta ada yang melakukan terus kemudian ditindak gitu. Berapa sih kalau di Indonesia? Apa? Oke. Fine, coba dicek. Oke. Denda merokok di feelingku Indonesia. 500.000 sih. Oh iya, berarti lebih rendah ya. Coba. Merokok Di tempat umum. Indonesia. 500.000. Oh, betul, 500.000. Di Malaysia sejutaan, sejuta lebih. Kita cuma 500.000. Mungkin kurang mahal. Mungkin seperti Malaysia ya, sekaligus aja 7 juta gitu. Ya gitu. Nakutin enggak? Begitulah, semoga ini merupakan pelajaran penting juga buat teman-teman yang mau ke Malaysia, buat teman-teman yang mengunjungi dimanapun kalian mau pergi. Never smoke in Malaysia. If you don't want to get any fine, kemudian jangan rokok elektrik juga dimanapun kalian berada. The most important thing adalah berlakulah sebagai tamu sebaik-baiknya yang tidak ingin mengotori rumah tuan rumah kita dan tidak ingin membuat malu keluarga kita di tanah air gitu. Keluarga means bangsa Indonesia yang kita wakilkan, karena mentality menjadi ambassador di negara lain ketika kita berkunjung itu harus senantiasa ditumbuh kembangkan di jiwa setiap anak bangsa Indonesia gitu. Jadi sebagai apapun kita, mau jadi sebagai buruh migran gitu ya, menjadi guru di luar negara, menjadi penghibur atau entertainer, atau menjadi yang di atas duta besar atau atas negara itu ya, tidak harus menjadi orang penting Untuk hanya berlaku bagus. untuk berlaku baik dan benar di negara tetangga, karena efeknya nanti akan ke bangsa Indonesia sendiri gitu. Tanggung jawab sebagai duta, siapapun kamu adalah duta untuk negara kamu ketika kamu ada di luar sana. So, do good, be good, and also act good gitu, for the sake of yourself and also your own people. Wow, menarik banget nih teman-teman. Thank you so much for this video recommendation, and that's all everyone. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to subscribe to this channel for this Indonesia. Malaysia boy Indonesia bisa no smoking everyone. Bye. Assalamualaikum.